berusia tua. Tapi roh mereka tetap menyala. Jadi salah satu yang saya waspadai adalah ketuaan. Tadi saya menerima kabar ada seorang hamba Tuhan yang meninggal karena jatuh di kamar mandi. Rektor dari estate Stas dan penatua dari gereja GBPS Arjuna. Dan saya melihat ada cukup banyak berita bagaimana orang jatuh di kamar mandi. Dan itu biasanya orang berusia. Terus saya sempat bicara sama ngomong-ngomong di WA yang memberi info sama saya. Makanya salah satu yang kita perlu latih itu adalah kesigapan, motorik. Dan Anda yang masih muda nggak ada masalah. Tapi ketika Anda sudah mulai tua, mulai usia, Anda harus memaintain motorik Anda. Saya pakai istilah, harus latihan pencilaan. Bukan cuma cengengesan, pencilaan. Nah, kalau saya ngomong pencilaan kan saya biasa, salah satu yang saya lakukan, saya latihan angkat kaki. Dan lari di tempat, tapi angkat kaki selama 1 menit. Dan itu melatih motorik saya. 1 menit. Anda boleh coba. Belum tentu semua Anda kuat. Terus angkat kaki. Pokoknya motoriknya sama seperti otot. Anda harus melatih sehingga otot itu nggak kendor. Saya pernah jatuh dari genteng karena nulungi kucing. Jangan ketawa ya. Serius. Saya kalau membayangkan itu, waduh, itu betul-betul Tuhan selamatkan. Saya menginjak itu dari asbes itu jatuh. Saya jatuh dengan kaki satu. Itu kalau ada nyongol, waduh, habis sudah kaki saya itu. Dan selama sebulan kaki saya itu kemeng. Tapi nggak retak, nggak apa. Ada satu rekan yang kecelakaan itu patah tulang 3 di tempat. Saya pikir ditabrak mobil atau sudah mau. Tidak, dia hanya jatuh karena ngerem. Kenapa? Karena dia nggak terbiasa jatuh. Jadi Anda harus melatih stamina dan kesigapan itu Anda latih. Dan itu bukan sebuah knowledge. Anda punya knowledge, Anda tahu. Itu sebuah skill yang Anda hidup di situ. Itulah artinya the way. It's not just you do, but you live in it. Banyak orang, Jesus is not the, what is the word? Apa itu? Firman. Dia jalan kehidupan. Tolong, ini macet. Antenanya coba perlu ditumpangi tangan itu. Makanya pemegang multimedia itu banyak doa, tumpangi tangan tiap kali. Patahkan itu. Nah, kita lihat perjalanan imannya Abraham. Dari Ur, dia sama Terah, sama Lot. Masuk Haran, Terah berhenti. Jadi ada orang-orang yang bersama-sama kita. Bersama-sama awalnya. Dia berhenti di tengah jalan. Sampai di Betel, ini pisah lagi dengan Lot. Lot memilih lembah Yordan, Sodom. Gone. Ini rest in peace. Abraham adalah satu profil, dia bertanding.
Dia keep moving. Dia keep walking. Nah, bagaimana dengan Salomo? Dia penuh dengan berkat, blessing. Tetapi dia kehabisan rasa. Sudah nggak ada rasa dengan Tuhan. Tapi ternyata dia juga bersaksi, dia juga kehilangan rasa. Dengan semua apa? Dengan semua petualangan seksnya. Dia punya berapa itu? 700 gonde, 700 istri dan 300 gonde. Dan dia bersaksi di pengkhotbah, semuanya sia-sia. Nothing left. Nah, ketika sudah tua, istri dia mencondongkan hatinya kepada Allah lain. Sehingga dia tidak sepenuh hatinya berbuat. Dia berhenti bertanding. Dia nggak hidup lagi dengan iman. Bagaimana dengan Imam Eli? Dikatakan dia telah menjadi tua dan gemuk. Buta. Dia tua, buta, serta tidak berdaya. Dia losing his strength untuk gelut. Makanya kita nggak bisa. Kita bicara iman, kita bisa kerajaan. Kita berhenti jadi orang Kristen cuma kasih. We need power, we need strength. Kita harus berkata mungkin sama anak kita yang menyeleweng. No. This is the line. We have to able to fight. Tapi bukan dengan kebencian. Saya suka ada satu episode Ikatan Cinta. Itu ada Bapak Surya. Anaknya, dia sayang sama anaknya. Tapi anaknya telepon polisi. Biar dia bertanggung jawab. Saya pikir orang salah mengira. Dia pikir Tuhan itu seperti orang. Maunya itu, oh ya disayang-sayang. Salah disayang-sayang. Ya memang disayang. Tapi konsekuensinya nggak bisa. Tuhan itu bukan cuma kasih, Tuhan itu adil dan benar. Menurut saya Tuhan itu nggak gampang-gampang hukum orang. Ayah nggak hukum, polisi menghukum. Karena dia alat negara. Nah, Eli buta, gemuk, artinya apa? Lost strength. Buta, sudah nggak punya tujuan. Ini gambaran rohani. No vision. Dia ikut, masih pelayanan, masih. Kadang-kadang karunia masih muncul, dia bisa nubuat. Dia menubuati Hana. Ya kan? Kamu bakal punya anak. Tapi sebenarnya dia sudah nggak bertanding lagi. Dia sudah masuk dalam rutinitas. Mungkin orang lewat. Sebab ini di ayat yang di kitab yang berbeda. Di Kolose pasal 4, salam kepadamu dari Lukas dan dari Demas. Tetapi di 2 Timotius, berusaha segera datang kepadaku karena Demas telah mencintai dunia dan meninggalkan aku. Itu timnya. Timnya Paulus. Saya nggak berharap terjadi di Paul. Jangan. Tapi ini journey. Kalau bisa pun karena dia punya panggilan yang berbeda. Bukan karena dia mengundurkan diri. Nah, saya coba. Nah, lihat Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia. Tapi bukan cuma taat. Menyelesaikan. It's not just one point. It's a line. It's not just you do. You live in it. It's become the way. You live in it. It's become your identity.
Yang ngerti orang bela diri. Makanya ada kata do. Tapi sebenarnya di Alkitab jelas, akulah jalan. Ikutlah aku. Bukan lagi sebuah filosofi, bukan lagi sebuah ide, tapi satu pribadi adalah Christ Jesus. Nah, how? Bagaimana? Why we need spiritual endurance? Karena ini satu journey. Anda perlu stamina. Ini bukan sprint. Bahkan bukan sekedar maraton rata, ini cross country. Ini tetatron, ya. Triathlon. Itu orang super. Berenang, naik sepeda, lari. Itu kalau nggak orang super nggak bisa. Jadi medan berbeda dia lewati. Nah, kembali spiritual formation. Semuanya enggak keluar ujuk-ujuk. Dan semakin teknologi latihan semakin bagus, semakin lebih cepat mencapai hasil. Jadi saya dengar misalnya speed atau apa, orang di zaman dulu nggak ada alat-alat fitness yang canggih, butuh waktu berpuluh-puluh tahun. Hari ini mungkin 3 tahun orang sudah mencapai kemampuan itu. Karena alat fitness yang makin canggih. Bagian saya percaya ada sebuah paralel, ada pembukaan yang luar biasa di akhir zaman yang membuat anak Tuhan yang mau menangkap itu mengalami percepatan. Nah, bagaimana kita masih ingat belajar factor of life? Bagaimana ada starting point dan ada end point. Nah, journey itu adalah garisnya itu. Nah, bagaimana tali atau garis itu ditarik sehingga, nah, di sini yang namanya endurance. Dan buat saya ini terjadi karena ada ini dan ini. Walaupun di tengah juga ada tiga-tiganya. Tapi saya nyoroti ujung awal dan ujung akhir. Yang pertama mari kita lihat, kenapa Daud, orang yang memiliki endurance, dia punya namanya titik nol. Anda harus punya titik nol. Perjumpaan awal yang membuat siapa Anda di hadapan Tuhan. Kenapa Daud berbeda? Tuhan berkata, aku mengambil engkau dari padang. Ketika engkau menggiring domba, kambing domba menjadi raja. Makanya kenapa menjadi raja dia tidak jaim alias cengengesan. Ya Andrea, perlu cengengesan memang kita. Karena dia selalu kembali ke titik nol. Aku ini gembala kambing domba doang. Jadi kalau aku jadi raja, aku nggak pernah melupakan siapa aku di hadapan Tuhan. Makanya dalam Satu Tawarik 17-16, lalu masuklah Daud ke dalam, ini kan lagi dia mempersembahkan, dan dia berkata, siapakah aku ini Tuhan? Aku sadar, I'm nothing. Saya melihat ada satu kesamaan itu ya istilahnya peremuan. Satu titik nadir atau sesuatu yang membuat orang itu tahu. Saya masih ingat Morris Cerullo kalau selalu berkata, I'm an orphan. Saya bisa merasakan urapan itu muncul. Karena dia tahu dia anak-anak yang dititipkan di satu panti asuhan. Dan bagaimana Yesus mengunjungi dia. Dan dia sadar bukan dia yang pilih Tuhan, Tuhan yang pilih dia. Nah lihat, jangan membuangku di hadapan. Jangan mengambil rohmu yang kudus.
Jangan membuang aku pada masa tuaku. Jangan meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Jangan membuang. Jadi inilah Daud. Makanya ketika dia dalam krisis, dia pilih relation. Dia pilih Tuhan daripada posisi. Karena dia tahu dia adalah anak yang diambil dari padang. Dia orang yang dibuang oleh ayah ibunya. Ini, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku. Dan kalau Anda kembali kepada buku orang jujur atau Talmud atau cerita, itu dari situ ada background dan bagaimana Daud itu dia tidak terlalu diakui oleh Isai sebagai anaknya. Dan di situ Daud mengalami satu perjumpaan dengan Tuhan. Mengapa Paulus melayani seperti orang gila? Dia tahu aku seorang penghujat, seorang yang ganas. Aku telah dikasihani. Perkataan ini benar, Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Di antara mereka akulah yang paling berdosa. Dia tahu dia adalah orang yang berhutang. Starting point, finding your identity in Christ. Itu menentukan endurance. Saya bersaksi bagaimana saya terus mengingat titik nol saya. Ada satu titik di mana saya berputus asa. Saya nggak punya lagi kekuatan untuk bangkit. Di mana Tuhan menjamah dan mengunjungi saya. Dan saya tidak mau lupakan seperti Mazmur Daud. Jangan lupakan kebaikannya. Turun. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship your holy name. Nah, sekaligus makanya dia berkata, aku nggak peduli nyawaku, asal aku dapat mencapai garis akhir. Jadi dia punya titik nol, dia punya titik akhir. Makanya dia punya satu spiritual endurance. Makanya di dalam Filipi, Filipi, aku tidak mengatakan aku sudah menggapainya. Tapi ini yang kulakukan, aku melupakan ini belakang dan berlari-lari menggapai. Ini yang disebut passion and perseverance. Ini berlaku bagi dalam dunia pekerjaan, tetapi juga yang saya katakan dunia rohani. Anda harus punya tujuan. Dan di dalamnya tadi dikaitkan doa syafaat. Anda harus kembali diisi rasa dan cinta. Dan Anda harus punya pit stop. Cep, isi lagi. Tarik lagi. Tapi pit stop tanpa Anda melihat tujuan, kita juga nggak punya motivasi. Kenapa kita terus moving forward. Nah, ini contoh orang yang punya passion perseverance. Aku berumur 40 tahun. Waktu itu. Dan aku mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. 45 tahun berikutnya. Dan aku sekarang berumur 85 tahun. Saya nggak tahu, kita sering retreat ya dulu. Ikut kan itu di Brio Samadhi dan sebagainya. Ikut nggak? Waktu itu saya masih baru menikah mungkin ya. Jadi umur it's almost 30 or 35 or 40 years. 35 anyway. How we need endurance. Nah, di dalam dunia olahraga, fisik pun, lebih baik Anda itu latihan 15 menit tiap hari, daripada seminggu atau 2 minggu sekali latihan 3 jam. Pace-nya itu Anda harus. Halo.
Jadi yang pertama adalah identitas, orang-orang yang pernah mengalami keremuan, orang-orang yang tahu dia berhutang kepada Tuhan. Lalu yang kedua, orang itu sekali punya mimpi. Anda lihat sebaliknya Musa itu matanya masih jelas, kekuatannya nggak hilang. Karena dia melihat seperti yang tidak, yang melihat apa yang tidak kelihatan. Dan sebelum dikatakan dia menolak disebut anak putri Firaun. Jadi identity, mission, and vision itu yang melahirkan endurance. Saat ini, tadi waktu Pak Peter memimpin penyembahan, saya merasa ada sungai kesembuhan. Ambil dan tangkap. Dan sekaligus pengertian ini minta, kita minta hati seperti singa. Keberanian, karena kita keturunan singa Yehuda. Amin. Saya sudah berkali-kali katakan, semua orang punya takut. Saya juga takut. Seringkali takut. Tapi saya menolak ketakutan. Dengan saya menggandeng, saya minta Tuhan beri kekuatan. Saya menolak rasa takut. Kalau saya takut, saya lumpuh. Kalau saya takut, saya nggak bisa setia. Karena saya akan mencari bagaimana menyelamatkan diri. Makanya takut itu larinya menjadi pengkhianat. Orang biasa nggak punya tujuan. Sebaiknya orang punya tujuan, dia nggak pernah jadi orang biasa. Lihat ini, aku melupakan yang belakang tadi sudah sebut. Mengarahkan apa yang di hadapan, berlari pada tujuan memperoleh panggilan surga. Hari ini, pakai situasi pandemik ini, untuk Anda melatih, Anda mengisi dan termotivasi untuk Anda melatih otot rohani Anda. Sebab ini satu pertandingan hidup yang gak mudah. Satu pergulatan ekonomi yang dibalik, lockdown, kurangi ini. Ini berapa ekonomi yang menjadi berhenti. Dan bagaimana kita harus meminta satu kekuatan iman atau iman. Supaya melalui keadaan sulit ini justru di situ kita dimurnikan. Justru kita di situ mendapat satu kekuatan. Menjadi satu kesempatan. Ada satu pepatah. Penakut itu mati berkali-kali. Pemberani cuma mati sekali. Belum ditembak sudah mati dulu ya. Belum persoalannya datang udah mati ketakutan. Dan orang beriman bukan cuma mati sekali. Dia nggak mati. Martir itu nggak mati, dia mati secara tubuh, tapi rohnya hidup. Amin. Oleh sebab itu bangkit. Karena kita kembali lagi, kita bukan hanya melatih mental kita, kita percayakan DNA rohani yang Tuhan taruh. Benih ilahi. Kita keturunan anak kerajaan. A worshiper and a warrior. Mari kita kuatkan hati kita. Kita doa. Ada pintu-pintu yang sedang dibuka. Saja kita bersatu. Terima kasih untuk persembahan-persembahan yang sudah masuk. Percayalah kita tidak gunakan untuk kepentingan pribadi. Saya katakan dalam nama Yesus. Tuhan sedang memberi kesempatan, tapi itu tidak datang otomatis. Artinya gini, itu tidak terrealisasi otomatis. Dia butuh bencana yang available. Siapkan, be ready, be strong, and be courage. Kuatkan dan teguhkan.
Kata Tuhan kepada Yosua, aku memberikan tanah itu kepadamu. Setiap tanah yang kau injak, itu aku berikan kepadamu. Mari kita bersama-sama bergandingan tangan. Teguhkan dan kuatkan hatimu. Penakut nggak masuk kerajaan surga. Kita menolak takut. Walaupun kita memang punya takut. Kita nggak ngeklaim jadi pemberani. Tapi kita percaya roh keberanian yang Tuhan taruh. Yang Tuhan bisa, karena urapan Roh Kudus, membuat kita mampu untuk terus berlari sampai garis akhir. Mari kuatkan dan teguhkan hati. Biarlah hatimu nyala. Baik passionmu maupun compassion. Belas kasihan pada jiwa-jiwa. Maupun gairah untuk memperoleh hadiah. Mari kita bangkit berdiri. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Tolong teksnya ditayangkan. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Come on, Das. The sun you down starting. It's time to sing the song again. Whatever and whatever lies before. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your. Saya mengajak kita, Anda mengaktifkan rohmu. Anda mulai berbahasa roh. Anda mulai menyembah. Anda mulai menolak. Anda mulai fight back. Apapun yang menekan hidupmu. Apa itu sakit penyakit. Apa itu ekonomi. Apa itu persoalan. Dalam nama Yesus Kristus. Oh Ramasaka Barabatako Robosekere Baba. Oh Ramasekere Lama. Oh, Engkau besertaku, Bapa. Engkau beserta kami. Oh, tongkat gardamu memberikan pada kami. Kami menolak sakit penyakit. Kami mematahkan kelaparan. Kami menolak krisis ekonomi. Kami mematahkan pedang dalam nama Yesus Kristus. Oh Ramasaka Parapataku. Oh Ramataka Ramasekere Rekorapata. Engkau tidak panggil kami kalah. Engkau panggil kami untuk menang. Untuk kemuliaan nama-Mu. Sebab kami adalah anak-Mu. Engkau angkat. Engkau temukan kami sebagai orang yang tidak berarti. Tapi Kau angkat kami menjadi anak-Mu. Engkau angkat kami menjadi pewaris-Mu. Kami percaya kepadamu. I trust in you, Lord.
Ora pasegere le cora batakara bata. Ora pasegere le cora bataka. Ora batakara basaka baba. Kesembuhan terjadi. Kami patahkan kutuk-kutuk penyakit. Kami tolak dalam nama Yesus Masih Adonai. Darah Sang Raja penebus yang agung mengalir dalam tubuh anak-anakmu. Mengalir dalam nama Yesus Masih. Beri kami roh keberanian. Beri kami roh kekuatan. Beri kami roh yang teguh. Supaya kami mampu menyelesaikan perjalanan ini. Supaya kami memenangkan peperangan dan pertandingan ini. Sehingga namamu dipermuliakan dalam hidup kami. Kami ingin menjadi anak kesukaanmu Bapa. Dalam nama Yesus Masih Adonai. Oh Yesus Masih Adonai. Biarlah berkat-Mu, kasih sayang-Mu melimpah, menaungi. Bukan kasih sayang membuat kami manja dan lemah. Kasih sayang membuat kami kuat, bertumbuh. Sehingga kami qualified untuk menjadi pewaris kerajaan. Oh Ramasaka Papa Kapu Papa. Hekeriku Paya Saku Papa. Engkau berkati tiap pekerjaan tangan anakmu. Engkau bukakan pintu-pintu yang masih tertutup. Terbuka dalam nama Yesus Kristus. Silakan duduk. Kami terima firman-Mu, kuatkan dan teguhkan hatimu nak. Kami terima itu. Kami terima. Kami memandang Kau. Kami percayakan kasih setia-Mu. Sehingga hati kami teguh. Hati kami kuat. Bukan karena kami hebat. Karena iman percaya kami kepada-Mu. Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain Dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Elohim. Inilah kemenangan kita, iman kita. Oh Ramasaka Parapataka. Haleluya. Kami akan melewati pandemi ini bukan babak belur. Bukan terseok-seok. Tuhan, dalam anugerah-Mu yang kami melewati pandemi ini, kami keluar sebagai pemenang. Bahkan kami melihat pintu dibuka. Pintu berkat Kau terbukakan. Pintu pelayanan menjangkau generasi Kau buka. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi kita. Kiranya Tuhan mengarahkan wajah-Nya dan memberi kepada kita kasih karunia. Dan kiranya Tuhan Elohim menghadapkan wajah-Nya dan memberi kepada kita semua damai sejahtera. Biarlah kita lanjutkan perjalanan ini dalam anugerah dan oleh karena kasih setia-Nya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.